Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Senin 26 Mei 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dan terpercaya telah kami rangkum dalam Lingkar Pagi hari ini. Bersama saya Mia Pratiwi, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Mulai berita pertama pemirsa, pagar panel blok di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Kota Semarang jebol. Usai tak kuat menahan tekanan pasang air laut yang tinggi. Pagar sepanjang 20 meter dengan ketinggian hampir 2 meter jebol akibat tak kuat menahan tekanan air laut yang tengah mengalami pasang. Beruntung dalam insiden tersebut tak ada korban jiwa, namun untuk sementara aktivitas di pelabuhan dihentikan. Pasang air laut di Semarang sendiri pada 3 hari terakhir mengalami ketinggian mencapai 205 cm, sehingga pagar blok yang merupakan bangunan lama tak kuat menahan tekanan. Diketahui pasang air laut tersebut akan surut menjelang waktu petang, sehingga tidak berdampak pada pemukiman warga yang berada di sekitar pelabuhan. Ali yang merupakan warga setempat mengatakan bahwa semua aktivitas pekerjaan dihentikan setelah jebolnya pagar tersebut dan menunggu pihak Pelindo selaku manajemen pelabuhan melakukan perbaikan. Kalau saya dapat informasi dari teman, itu dari belakang kepanduan bocornya. Memang tanggul udah jebol. Kan di Tenggulangan di sana, di Bendung. Ya. Di Bendung kan otomatis kan air kan mutar balik. Ya. Jam berapa, Bah? Jebol ya, Bah? Ya sekitar jam 2-an lah. Itu berarti airnya langsung kayak bandang gitu? Iya, ada bandang tadi. Nah, pas kejadian, pas banjir besar, jenengan di mana? Di sini, di pos 1. Ada aktivitas nggak, Bang? Ya banyak kapal kayu kan muat barang itu. Jadi masih banyak pekerja ya? Mati. Yang 3 itu langsung di off semua. Di off semua ya, jam 3 ya? Iya. Jadi nggak ada aktivitas ya setelah banjir itu ya? Nggak ada, udah nggak ada. Ya, ya. Tadi saya dengar Pak Wali. Wakil Wali Kota. Itu secepatnya Pelindo nangani. Oh, dari Pelindo ya? Ya itu kan punya Pelindo. Dari Kota Semarang, Sahril Muas, Lingkar TV melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, jebolnya talud di ruas Jalan Randu Blatung Getas, tepatnya berada di Dukuh Beran, Kelurahan Randu Blatung Blora, dikhawatirkan akan menyebabkan putusnya jalan rigid beton yang baru dibangun 2 tahun sebelumnya. Jebolnya talud sepanjang 15 meter itu akibat banjir bandang yang melanda wilayah ini pada Senin 19 Mei 2025. Bahu jalan yang terdiri dari tanah dan batu di atas talud longsor ke jurang, sehingga tanah di bawah jalan rigid beton juga ikut longsor. Warga khawatir jika tidak segera ditangani akan mengakibatkan jalur Randu Blatung Getas terputus mengingat curah hujan yang masih tinggi. Mereka meminta Dinas PUPR Kabupaten Blora segera turun ke lapangan untuk mensurvei dan memperbaiki talud-talud yang longsor akibat banjir. Untuk jalur Randu Blatung Getas sendiri terpantau ada 4 titik longsor, sehingga sangat berbahaya bagi pengendara yang melintas. Kalau untuk harapan kami ya Pak ya, pengennya sih segera diperbaiki. Soalnya bisa dilihat sendiri keadaannya. Ini kalau dibiarkan, kalau ada hujan lagi seperti kemarin, ini bisa saja menggerus lebih ke timur gitu kan. Ini berakibat nanti lebih fatalnya adalah cor-corannya bisa putus. Soalnya bisa dilihat sendiri kan. Di sini dari hujan kemarin yang sangat deras itu mengakibatkan tanah itu tergerus terus Pak. Soalnya ini dulu ini jalan-jalan air sampai ke sana. Apalagi ini kan sudah tidak ada pohon yang bisa mengikat tanah lebih kuat. Sehingga nanti bisa mengakibatkan kegerus air terus, bisa tambah besar longsornya seperti itu Pak. Okay. Bisa dilihat sendiri Pak ini kondisinya Pak. Wakil Bupati Blora Sri Setiarini pun meminta Dinas PUPR untuk segera tepat menangani semua kerusakan fasilitas publik akibat banjir. Dari Kabupaten Blora, Hanafi, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, puluhan hektar tambak di Kelurahan Karangsari, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal terendam banjirop. Banjirop yang terjadi dalam 2 hari terakhir terbilang lebih tinggi dari biasanya. Air laut meluap hingga melewati jaring pengaman setinggi 1,5 meter yang dibangun mengelilingi tambak. Akibatnya ikan-ikan yang dipelihara hilang terbawa arus. Sejumlah pemilik tambak mengalami kerugian bervariasi mulai dari jutaan hingga puluhan juta rupiah. Imron, salah seorang pemilik tambak, mengaku mengalami kerugian sekitar 2 juta rupiah. Meski mengalami kerugian, para pemilik tambak tetap bertahan. Mereka berniat menabur benih ikan kembali setelah banjir mereda. Namun mereka mengaku belum pernah mendapat bantuan benih dari pemerintah meski sudah mengajukan. Rob ini sudah berapa hari nih Pak? Ya besar ya 2 hari. Ya kemarin ya rob, tapi kan nggak segini besarnya. Itu tambaknya pada tenggelam juga itu Pak? Tenggelam, ikannya pada hanyut. Kalau punya jenengan ada berapa hektar Pak? Sedikit cuma 1 kotak. Ikannya apa itu Pak? Ikannya campur, ikan bandeng, mujair. Udah Campur. umur berapa ikannya Pak? 2.500. Udah umur berapa ikannya? Oh ikannya baru 1 bulan. Oh, berarti masih kecil-kecil itu ya? Ya masih kecil. Biasanya kalau banjir rob ini ada bantuan dari pemerintah nggak Pak untuk bibitnya Pak? Oh bibitnya enggak ada. Ada. Enggak ada. Tapi pernah minta ke dinas kantor untuk minta bantuan bibit Pak? Enggak ada yang ke sana tuh, enggak ada yang. Kira-kira kerugiannya berapa nih Pak untuk bibitnya Pak? Kerugiannya kalau Yang punya jenengan? oh itu ya paling 2 jutaan. Sudah diberi jaring-jaring juga tenggelam Pak jaringnya Pak? Tenggelam. Padahal sudah 1,5 itu ketingginya itu. Tingginya jari. 2 hari ini ya Pak? 2 hari ini besarnya tuh. Biasanya mulai jam berapa itu Pak? Jam sekitar jam 2. Sampai surut lagi? Sampai surutnya ya jam 8 Malam ya? malam. Hingga kini para pemilik tambak di Karangsari masih menanti perhatian dan bantuan nyata agar dapat kembali memulihkan usaha mereka yang terdampak rob. Banjir rob tak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga mengancam ketahanan pangan pesisir. Penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat infrastruktur tambak dan edukasi penanggulangan rob secara berkelanjutan. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, KPK di Jakarta menyampaikan telah menyita 8 kendaraan roda 4 dan 1 kendaraan roda 2 dari 7 lokasi penggeledahan. Penggeledahan tersebut dilakukan terkait kasus dugaan suap atau gratifikasi dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan periode 2020-2023. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di Jakarta Jumat 23 Mei menyampaikan telah menyita 8 unit kendaraan roda 4 dan 1 kendaraan roda 2 hasil dari penggeledahan di 7 lokasi, yaitu kantor Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker dan sejumlah rumah pihak terkait. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dari hasil penggeledahan sebanyak 3 kali, lembaga anti rasuah mengamankan 3 kendaraan roda 4 pada 20 Mei. Lalu tanggal 21 Mei menyita 3 kendaraan roda 4 dan 1 kendaraan roda 2. Kemudian pada 22 Mei 2 kendaraan roda 4 disita. Sehingga sampai dengan hari ini total 8 unit kendaraan roda 4 dan 1 unit kendaraan bermotor roda 2 sudah dilakukan penyitaan dan seluruhnya sudah berada di gedung KPK Merah Putih. Penyitaan ini tentunya untuk kepentingan pembuktian sekaligus sebagai upaya awal dalam optimalisasi aset recovery.
Penyitaan dari penggeledahan tersebut dilakukan terkait kasus dugaan suap atau gratifikasi di Kemnaker dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing RPTKA periode 2020-2023. Adapun KPK telah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus tersebut, antara lain Dirjen Bina Penta dan PKK 2020-2023 Suhartono, Dirjen Bina Penta 2024-2025, dan Direktur PPTKA 2019-2024 Haryanto. Direktur PPTKA 2018-2019 Wisnu Pramono, dan Direktur PPTKA 2024-2025 Devi Anggraini. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau itu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu Download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Berangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Karanganyar menemukan adanya kerugian negara sebesar 1 miliar rupiah dalam dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Karanganyar. Dalam kasus ini, Kejari Karanganyar telah menetapkan 2 tersangka, diantaranya Purwati sekalaku Kepala Dinkes Karanganyar dan Amin sebagai petugas fungsional bagian perencanaan Dinkes Karanganyar. Kejaksaan Negeri Karanganyar menemukan adanya kerugian negara sebesar 1 miliar rupiah dalam dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan Alkes di Dinas Kesehatan Karanganyar. Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Pidana Khusus Kasipitsus Kejari Karanganyar Hartanto pada Jumat 23 Mei. Hartanto menyebut hingga saat ini pihak kejaksaan masih terus melakukan pendalaman terkait pihak-pihak yang terduga terlibat. Selain itu, penyidik juga tengah menelusuri aliran dana dan memeriksa dokumen pendukung terkait pengadaan Alkes tersebut. Sebelumnya, Kejari Karanganyar telah menetapkan 2 tersangka terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi alat kesehatan tahun 2023 di Dinas Kesehatan Karanganyar.
Dua tersangka tersebut adalah Purwati yang merupakan Kepala Dinas Kesehatan Karanganyar dan Amin, petugas fungsional bagian perencanaan Dinkes Karanganyar. Keduanya diduga mendapatkan gratifikasi dari pengadaan alkes senilai 13 miliar yang dilakukan dengan sistem e-katalog. Terkait 7 itu adalah anggaran. Oh, nilai anggaran. Tapi sebenarnya pagu anggarannya adalah 13 miliar. Dari 13 miliar ini ternyata ada 2 vendor. Satu vendor 7, satu vendor 8. 5. Oh, 5. Tapi kalau nilai kerugian negaranya 1 miliar. Kerugiannya perhitungan sementara kami dari 1. Dua vendor itu alatnya sama atau lelang produknya juga sama? Alatnya sama tapi beda merek. Oh, beda. Kedua tersangka dititipkan di tahanan Polres Karanganyar. Pemeriksaan lanjutan sedianya dilakukan terhadap Purwati sebagai tersangka, namun ditunda karena Purwati jatuh sakit dan mendapatkan perawatan di RSUD Karanganyar dengan pengawasan dari tim Kejaksaan Negeri Karanganyar. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Jakarta menyebut penunjukan Letjen TNI Jaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan karena perlu sosok yang berani. TNI dinilai institusi yang tepat dalam penanganan penyelundupan barang-barang ilegal karena kemampuan yang dimiliki untuk berkoordinasi lintas wilayah. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut penunjukan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Letnan Jenderal Letjen TNI Jaka Budi Utama adalah langkah yang tepat. Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Mensesnek mengatakan bahwa Bea Cukai memerlukan sosok yang berani mengingat banyak pelanggaran dan penyelundupan barang ilegal terjadi di wilayah kerja Bea Cukai. Menurutnya hasil survei juga menunjukkan sebagai garda terdepan TNI menjadi lembaga yang paling dipercaya oleh masyarakat serta dapat membangun komunikasi lintas wilayah dengan baik. Barang-barang ilegal, nah itu kan masuknya melalui jalur Bea Cukai. Nah, kemudian kita berdiskusi bahwa kita membutuhkan sosok yang memiliki kemampuan untuk berkoordinasi lintas wilayah, lintas instansi, lintas kementerian begitu. Karena jalur-jalur masuknya pos-pos Bea Cukai ini kan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Mensesnek menegaskan bahwa pelantikan Jaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai pada hari ini tidak melanggar perundang-undangan. Dalam mengemban tugas yang cukup berat tersebut, jelasnya Jaka secara resmi telah mengundurkan diri dari institusi TNI. Pemirsa, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kendal Ana Setiawati memberi rambu peringatan kepada pemilik usaha indekos agar lebih memperketat pengawasan. Dengan banyaknya warga negara asing yang ada di kawasan industri Kendal, tidak menutup kemungkinan terjadi transaksi narkoba. Yang semangat ya Bu? Kalau semangat Bu, Adanya pabrik besar di Kabupaten Kendal akan berdampak munculnya rumah kos di sekitar berdirinya perusahaan. Untuk itu, Kepala BNNK Kendal memberikan rambu peringatan pada semua pemilik kos. Mereka diminta melakukan pengawasan kegiatan di dalam kos agar tidak disalahgunakan untuk transaksi jual beli atau pemakaian narkoba. BNN Kendal akan selalu memberikan pemahaman dan pengawasan pada pemilik kos maupun kontrakan yang biasanya dijadikan mes. Dari hasil sidak BNN beberapa waktu lalu, mendapati salah satu tempat indekos di Kecamatan Boja dijadikan sebagai transaksi narkotika. Akan tetapi, Ana tidak menjelaskan secara detail jumlah dan jenis narkotika apa yang telah disita. Pihaknya juga belum lama ini mendapat laporan mengenai kasus transaksi narkotika yang kembali terjadi di indekos di daerah Singorojo. Hari ini kami BNN bersama dengan Sabtu Rasak dan Ketua PKK Kabupaten Kendal telah melaksanakan kegiatan seminar untuk keluarga
jadi sangat luar biasa sekali. Ibu-ibu juga tadi antusias, ilmu yang diperoleh juga sangat bermanfaat dari para narasumber yang sangat expert di bidangnya masing-masing, dan ini menunjukkan salah satu kekuatan keluarga kita, karena keluarga inti adalah menjadi ketahanan keluarga anti narkotika yang brutal. Mari terus kita tingkatkan kolaborasi sinergi kita dengan seluruh stakeholder yang ada untuk mewujudkan keluarga Kendal, keluarga handal, keluarga anti narkotika. Bu, tadi disebutkan bahwa banyak kos-kosan yang terjaring razia narkoba itu di Kendal seperti apa, Bu? Ya, memang harus kita waspadai, Mas, karena tumbuh kembangnya perekonomian di Kendal ini juga semakin tinggi juga, banyak tempat hunian baru yang mana warga luar Kendal banyak juga yang masuk ke Kendal. Memang ada beberapa kasus kejadian yang menggunakan atau berfokus di tempat-tempat kos-kosan, jadi perlu komitmen dari warga masyarakat untuk membuat aturan yang lebih kencang lagi. Apabila ada warga dari luar Kendal atau warga dari manapun akan tinggal di satu tempat, dibuat aturan yang ketat. Sejauh ini sudah ada berapa kasus, Bu, yang di kos-kosan itu? Kalau kasus kos-kosan selama di tahun 2025 ini, di tahun ini baru satu memang. Itu yang kasus di Boja, jadi orang Semarang cuma tinggalnya di Boja. Dan tadi juga ada laporan informasi tempat hunian di daerah Sidoarjo, ini juga menjadi salah satu tempat juga yang harus kita jaga dan kita waspadai bersama. Tapi apakah memang kos-kosan ini rawan, Bu, untuk penyaluran seperti itu? Ya, itu salah satu tempat yang dipakai penyalahgunaan, itu memang salah satunya kemarin kos-kosan. Jadi kami juga nanti mohon pemerintah di daerah juga melalui Satpol PP bisa lebih aktif lagi untuk bersama melindungi warganya, khususnya di tempat kos-kosan. Selain memberi rambu peringatan kepada para pemilik kos, pihaknya juga meminta agar Pemkab Kendal berkolaborasi mengintensifkan patroli dan razia ke sejumlah wilayah yang dianggap rawan penyalahgunaan. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Berangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda
dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga April 2025 ini mengalami surplus setelah defisit pada 3 bulan pertama 2025. Dalam konferensi pers di kantor Kemenkeu Jakarta pada Jumat 23 Mei, Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan pendapatan negara lebih cepat daripada penyaluran belanja sehingga APBN mengalami surplus. Yang biasanya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN sampai akhir April 2025 mengalami surplus setelah mengalami defisit pada 3 bulan pertama 2025. Hal tersebut dikatakan Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kemenkeu Jakarta Jumat 23 Mei. Menkeu menyebut pendapatan negara mencapai 810,5 triliun rupiah, ditopang oleh penerimaan perpajakan yang mencapai 657 triliun rupiah. Sementara belanja negara mencapai 806,2 triliun rupiah. Dengan pertumbuhan penerimaan negara yang lebih cepat daripada penyaluran belanja, APBN pun tercatat mengalami surplus pada April. sehingga di sini sekarang bulan April terjadi pembalikan dari yang tadinya 3 bulan berturut-turut defisit. Posisi akhir April APBN kita mengalami surplus, garis kuning yang di bawah itu 4,3 triliun rupiah. Adapun pembiayaan untuk APBN yang sudah terrealisasi hingga akhir April 2025 mencapai 279,2 triliun rupiah. Saya akan memulai dengan Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia pada Jumat 23 Mei meminta agar masyarakat tak mudah terpengaruh dengan isu-isu yang tidak produktif. Menurut Bahlil, isu yang menyebut bahwa ijazah sarjana Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo palsu sudah sangat keterlaluan dan sejak awal dirinya tidak percaya mengenai isu tersebut. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia turut menanggapi isu ijazah sarjana Presiden ke-7 RI Joko Widodo palsu yang beredar di masyarakat. Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat 23 Mei, Bahlil menyampaikan sejak awal dirinya tidak percaya mengenai isu ijazah palsu itu. Menurutnya penggiringan isu tersebut sudah keterlaluan atau melampaui batas wajar. Untuk itu jelasnya ke depan masyarakat tak perlu menaruh perhatian lebih terhadap isu yang tidak produktif. Di samping itu Bahlil menyatakan pemerintah menghargai proses hukum yang telah dilakukan terhadap pembuktian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Apa yang disangkakan atau apa yang diduga itu saya nggak percaya. Tapi menurut saya ini sudah keterlaluan. Udah kayak nggak ada isu aja. Ya silakanlah sekarang. Sudah dibuktikan oleh proses hukum, oleh Bareskrim, sudah dicek bahwa memang ijazah Bapak Presiden ke-7 Bapak Presiden Jokowi itu semuanya benar, asli. Jadi saya mohon kepada saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air, udahlah kita cari isu yang produktif lah untuk kebaikan rakyat bangsa dan negara ya. Pembuktian keaslian ijazah sarjana Joko Widodo menyusul adanya laporan tim pembela ulama dan aktivis TPUA pada 9 Desember 2024. Namun dugaan tersebut tak terbukti sebab Bareskrim Polri pada Kamis 22 Mei 2025 memastikan ijazah Joko Widodo adalah asli berdasarkan pengujian yang dilakukan penyidik di Pusat Laboratorium Forensik Polri.
Pemirsa, Persebaya harus puas menempati peringkat 4 klasemen akhir kompetensi sepak bola Liga 1 Indonesia setelah pada pertandingan terakhir di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya menelan kekalahan 1-3 dari tim tamu Bali United. Di posisi tersebut, Persebaya berhak mendapatkan 1 tiket untuk mewakili Indonesia di kompetensi tingkat Asia Tenggara Asian Club Championship 2025-2026. Bertanding di hadapan supporter Pone, Persebaya mengakhiri kompetisi sepak bola Liga 1 Indonesia musim kompetisi 2024-2025 dengan kekalahan 1-3 melawan Bali United di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat 23 Mei malam. Tim tamu Bali United mencetak gol melalui kaki Irfan Jaya pada menit keempat, Rahmat Arjuna menit ke-27, dan Boris Kobitovic menit 82. Persebaya memperkecil kekalahan melalui sepakan Francisco Rivera di menit ke-66. Kemenangan ini menempatkan Bali United di peringkat 8 klasemen akhir Liga 1 Indonesia musim kompetisi 2024-2025. Mungkin yang saya dulu klub pertama saya ada Persebaya, terus saya benar-benar tahu yang bagus, yang kurang dari Persebaya. Terus sekarang sudah 6 kali berturut-turut saya bisa menang Persebaya. Yang bagi kita sendiri adalah kita masih bisa di barisan. Kan di musim kemarin kita di peringkat 12 ya, peningkatannya cukup besar dan kita masih ada bisa main di ASEAN. Persebaya harus puas menempati peringkat keempat klasemen akhir Liga 1 Indonesia musim kompetisi 2024-2025 dan mendapatkan 1 tiket untuk mewakili Indonesia di kompetisi sepak bola tingkat Asia Tenggara ASEAN Club Championship 2025-2026. Pemirsa, warga di Kelurahan Kadilangu, Kecamatan Demak, Kota Kabupaten Demak melaksanakan selamatan dalam rangka memperingati tradisi apitan di area Jalan Pusat Perbelanjaan Makam Sunan Kalijaga pada Jumat siang. Warga setempat antusias mengikuti acara tersebut dengan membawa nasi tumpeng. Inilah suasana jalan menuju makam Sunan Kalijaga yang dipenuhi oleh warga yang mengikuti acara selamatan dalam rangka memperingati tradisi apitan di Kelurahan Kadilangu, Demak. Warga menyambut antusias acara selamatan ini, asalnya acara seperti ini baru pertama kali digelar di Kelurahan Kadilangu. Lurah Kadilangu, Suprojo, mengatakan tradisi apitan yang ini merupakan acara yang baru digelar di Kelurahan Kadilangu sebagai ungkapan syukur atas nikmat rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi ini mendapat sambutan sukacita dari warga setempat. Warga sangat antusias mengikuti acara ini, bahkan masing-masing dari mereka membawa jajan maupun nasi tumpeng untuk dikepung bersama warga lainnya di area jalan menuju makam Sunan Kalijaga. Dalam acara ini pihaknya menggandeng Yayasan Sunan Kalijaga serta seluruh masyarakat di Kelurahan Kadilangu sendiri. Ke depan pihaknya berharap tradisi ini bisa terus dilestarikan dan dapat digelar dengan meriah, sekaligus menarik wisatawan yang berziarah ke makam Sunan Kalijaga bisa ikut serta. Dalam tradisi apitan tahun ini tidak hanya menggelar selamatan saja, melainkan masih banyak acara lain seperti pentas budaya bazar UMKM, serta yang menjadi puncak acara adalah pagelaran wayangan. Alhamdulillah apitan tahun ini kita selenggarakan, ini insya Allah kali pertama mungkin sejak 30 tahun atau berapa kita menyelenggarakan apitan ini dalam rangka merti bumi atau sedekah bumi. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat, beberapa nikmat, banyak nikmat yang kita terima sehingga masyarakat antusias ingin melaksanakan sedekah bumi. Dalam proses ini melibatkan siapa saja? Alhamdulillah kami bersinergi dengan Kasepuhan, ada Mas Wawan, ada yayasan, kemudian seluruh stakeholder RT, RW, tokoh adat, terus kemudian RT, RW, seluruh masyarakat
insya Allah antusias. Apa kedepannya akan direncanakan ada kegiatan serupa? Mudah-mudahan kita berharap kedepannya lebih dari hari ini ya, lebih besar lagi, lebih meluas lagi, sehingga nanti sasarannya para jairin, tamu-tamu Kanjeng Sunan Kalijaga itu bisa kita persilahkan untuk ikut serta meramaikan apitan ini dan sekaligus nanti bisa makan bersama. Dalam acara apitan kali ini Kelurahan Kasilangu pagi ya kita ada pentas seni budaya, festival budaya ya, dan kita menyediakan namanya pasar impen-impen atau kalau kerennya sekarang ini bazar UMKM dengan tajuk pasar impen-impen. Kemudian siang hari ini kita berziarah ke makam Kanjeng Sunan Kalijaga dan sekaligus selamatan. Nah nanti sore untuk meramaikan pasar impen-impen lagi kita ada kegiatan rebana pesisiran. Nah nanti malam puncaknya itu kita ada kegiatan wayangan. Sementara itu, perwakilan pihak Kasepuhan Kristiawan mengatakan, di dalam acara selamatan ini tidak hanya nasi tumpeng saja, namun juga terdapat caos dahar yang menjadi jamuan khas di zaman Sunan Kalijaga. Kristiawan juga berharap tradisi apitan di Kelurahan Kadilangu bisa terus dilestarikan dan digelar dalam setiap tahunnya. Di Kadilangu ada ciri khas yaitu caos dahar. Tentunya menu ini tidak afdol kalau itu tidak ada. Jadi hari ini tadi selain tumpeng itu ada caos dahar, selain makanan-makanan yang lainnya. Alhamdulillah semua warga masyarakat selalu mengayu bagio ikut serta dalam acara apitan yang baru pertama kali ini di Pasaram di Kelurahan Kadilangu. Harapannya Pak dari harapan kami selaku mewakili Kasepuhan dan Yayasan bahwa apitan ini adalah salah satu bentuk apresiasi warga terhadap syukur yang telah diberikan oleh Allah. Tentunya ini akan bisa selalu diadakan tiap tahunnya. Ini kan karena pertama kali. Nah untuk bisa berlanjut terus dan harapan kami juga Pemkab selalu mensupport acara-acara dengan kebudayaan seperti ini. Dari Kabupaten Demak, Burhanuddin Aslam, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Oh iya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV.
menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, tak jauh dari Masjidil Haram terdapat kompleks makam bernama Mu'alla atau Ma'la. Makam ini menjadi tempat peristirahatan terakhir sejumlah tokoh penting Islam, di antaranya istri dan anak Rasulullah SAW. Di sela musim haji, makam yang berisi para penghuni surga ini kerap menjadi lokasi ziarah para jamaah, termasuk jamaah asal Indonesia. Sebelum masuk puncak ibadah haji, jamaah Indonesia selain beribadah di Masjidil Haram, seringkali mengisi waktu luang dengan berbagai kegiatan lain, salah satunya adalah berziarah. Tak jauh dari Masjidil Haram terdapat komplek makam bernama Mu'alla atau Ma'la. Disebut demikian karena memang bermakna taman yang tinggi. Ya, makam ini berlokasi lebih tinggi dari Masjidil Haram. Di makam ini disemayamkan banyak tokoh Islam penting sejak zaman Nabi Muhammad SAW, termasuk istri, anak, dan sejumlah kerabatnya. Misalnya yang paling dikenal oleh publik Islam yang dikuburkan di Ma'la ini adalah istri dari baginda Nabi sendiri, yaitu Khadijah bintu Khuwailid. Istri pertama Nabi yang dari Khadijah Nabi melahirkan banyak sekali anak keturunan. Di antara anak keturunan Nabi bersama Khadijah yang dikuburkan di Ma'la ini adalah Qasim bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Makam Ma'la menjadi salah satu tempat yang paling penting dan bersejarah dalam perkembangan dunia Islam yang terletak di kota Mekah. Banyak jamaah haji dan umrah yang mengunjungi tempat ini untuk berziarah dan mendoakan keluarga serta tokoh-tokoh penting dalam sejarah Islam yang dimakamkan di sana. Termasuk beberapa di antaranya merupakan ulama asal Indonesia. Berziarah, mengikut mendoakan beliau, dan kami ingin izin juga mudah-mudahan ilmu kami, ngaji kami bersama santri-santri beliau, bersama putra-putri beliau, kami bisa dianggap santri beliau juga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Komplek makam Ma'la dibagi menjadi dua, yakni bagian utara dan selatan. Bagian utara meliputi kuburan Bani Hashim, dan bagian selatan merupakan makam keturunan Nabi Muhammad SAW. Adapun terkait hukum berziarah, Rasulullah pernah melarangnya, namun kemudian diperbolehkan. Karena itu ziarah kubur hukumnya menjadi mubah atau dibolehkan. Ziarah bukanlah bid'ah, karena Rasul sendiri meneladankan perbuatan tersebut. Pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan Festival Olahraga Masyarakat Daerah Forda 7 tahun 2025 di Gor Hasanuddin Kota Banjarmasin. Sebanyak 6.000 atlet dari 13 kabupaten kota di Kalsel berkompetensi pada 59 induk organisasi olahraga yang meliputi olahraga tradisional dan kreasi budaya OTKB, olahraga kesehatan dan kebugaran OKK, serta olahraga petualangan dan tantangan OPT. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) menyelenggarakan Festival Olahraga Masyarakat Daerah Forda ke-7 di Gor Hasanuddin Banjarmasin Jumat 23 Mei. Forda 2025 diikuti lebih dari 6.000 peserta asal 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan yang diagendakan berlangsung selama 5 hari mulai 22 hingga 26 Mei. Dengan tema semangat kebersamaan pada Forda kali ini diperlombakan sebanyak 59 induk organisasi olahraga Inorga.
yang terdiri dari olahraga tradisional dan kreasi budaya (OTKB), olahraga kesehatan dan kebugaran (OKK), serta olahraga petualangan dan tantangan (OPT). Usai acara pembukaan Forda, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin menyampaikan Forda bukan sekedar ajang berkompetisi, melainkan juga merupakan ruang silaturahmi, ekspresi budaya, dan penguatan jati diri masyarakat. Yamin pun berpesan agar para atlet selalu menjaga kebugaran dan menjunjung tinggi sportivitas. Menurutnya, kalah menang bukan hal yang utama. Sehat, bugar, bergembira, luar biasa. Itu yang harus ditanamkan di setiap kegiatan Inorga ini. Karena kegiatan Inorga ini adalah kegiatan pelestarian pelestarian olahraga tradisional di Kalimantan Selatan. Kita berharap ini juga menjadikan suatu wadah, ajang silaturahmi dan berbagi bahagia ya. Kalah menang itu yang pasti adalah kita semua tetap bahagia dalam kegiatan olahraga ini. Karena ini adalah olahraga tradisional. Selain untuk melestarikan olahraga tradisional, Forda dimaksudkan untuk menyeleksi para atlet yang nantinya mewakili Kalimantan Selatan pada Festival Olahraga Masyarakat Nasional Fornas ke-8 di Nusa Tenggara Barat NTB pada 26 Juli hingga 1 Agustus 2025 mendatang. Pada festival ini, para peserta memperebutkan total 804 medali yang terdiri dari medali emas, perak, dan perunggu. Pemirsa, kehadiran bioskop baru di Rembang tak hanya memberi warna baru dalam dunia hiburan, tetapi juga jadi pemicu investasi daerah. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Rembang Harno saat menghadiri permutaran film perdana di bioskop NSC pada Jumat sore. Film komedi yang berjudul Cocote Tonggo karya Bayu Sekak menjadi film pertama yang ditayangkan. Gelak tawa terdengar di dalam studio termasuk dari Bupati Rembang. Bupati sendiri mengenang masa lalu ketika menonton bioskop di Lasem saat masih tinggal di Pamotan pada tahun 90-an. Menurut Bupati Harno, bioskop ini menjawab kebutuhan warga akan hiburan berkualitas tanpa harus keluar kota. Karena enggan adanya menambah hiburan, selama ini banyak yang harus keluar kota, namun sekarang tidak perlu keluar kota lagi karena di Rembang sudah tersedia. Tak hanya itu, dirinya juga menilai kehadiran bioskop bisa menjadi awal tumbuhnya investasi lain. Setelah bioskop, kini perbincangan masyarakat tertuju dengan belum adanya mal. Dengan adanya bioskop ini diharapkan memicu gairah investasi lainnya. Sementara itu, CEO NSC Rembang, Siswanto menjelaskan bahwa antusiasme warga sangat tinggi pada hari pembukaan. Mereka mengundang 400 orang untuk menonton secara gratis. Dirinya berharap bioskop ini tidak hanya menjadi tempat hiburan baru, tetapi juga menyerap tenaga kerja lokal. Masyarakat sangat antusias pada pembukaan di Jumat yang berkah ini. Semoga bermanfaat, juga berguna, juga mengatur masyarakat. Berapa ini Pak yang mendapat fasilitas nonton gratis? 410 semua. 400. Dan untuk jajan kedua nanti untuk umum, tapi ya bayar. Untuk warga Rembang Pak ya? Warga Rembang semua. Dari tokoh-tokoh masyarakat, kiai juga ada, semuanya insya Allah mau lagi. Yang untuk umum nanti jam berapa? Yang untuk umum jam 4. Jadi 2 sesi nonton gratis? Enggak, yang satu sekali ini. Sekali ini 2. Andin, warga Kecamatan Sluke, mengaku puas dengan fasilitas bioskop. Dirinya mengatakan bahwa tempatnya nyaman dan bersih, bahkan terdapat juga stand UMKM-nya. Dirinya bersyukur karena juga ingin menonton tidak perlu keluar kota lagi. Rembang baru nonton pertama di Rembang, jadi seru. Bagus juga kualitas videonya. Audionya, suaranya? Nyaman, bagus. Tempatnya juga nyaman sih Mas, dingin, bersih juga. Terus kalau misalkan bioskop di sini juga ada UMKM-nya banyak, jadi habis nonton bisa makan bareng keluarga. Khas Rembang. Soal filmnya tadi gimana? Bagus sih, seru, lucu. Tempatnya nyaman, tempat duduknya nyaman, bersih, dingin. Jadi kalau nonton juga excited gitu. Biasanya lot di mana? Kita biasanya
biasanya kalau deket-deket sini ya di Pati ya. Jadi alhamdulillah ya nggak usah jauh-jauh ke Pati lagi karena di Rembang udah ada. Bioskop NSC kini membuka pesanan tiket reguler. Harga tiket mulai Rp35.000 di hari biasa dan Rp45.000 saat hari libur. Informasi jadwal film bisa diakses melalui Instagram @nsc_Lembang. Dari Rembang, Fikirio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, jalan utama penghubung dua kabupaten, yaitu Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Grobogan ambles. Amblesnya jalan nasional terjadi secara mendadak, meski sebelumnya sempat muncul tanda-tanda terjadinya pergerakan tanah di sekitar jalan tersebut. Jalan utama penghubung antara Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Grobogan, tempatnya yang berada di Desa Wiru, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang, tiba-tiba ambles. Amblesnya jalan utama penghubung antar kabupaten itu terjadi secara mendadak, meski sebelumnya sempat ada tanda-tanda terjadinya pergerakan tanah seperti penurunan yang berlangsung secara bertahap. Warga masyarakat sekitar menyebutkan, jika wilayah di sekitar jalan utama penghubung dua kabupaten ini memang kerap dilanda fenomena alam pergerakan tanah. Hal itu disebutkan karena banyaknya ditemui berbagai tanda, seperti patahan-patahan dan retakan di sekitar jalan utama. Hal itu disebutkan karena banyaknya ditemui berbagai tanda seperti patahan-patahan dan retakan di sekitar jalan utama dan tanah milik warga sekitar. Ambles paling parah itu jam 12 malam kejadiannya itu. Di sore memang sudah ada tanda, cuman belum begitu parah. Waktu jam 12 malam itu ambles seketika, nggak sedikit nggak langsung ambles. Karena ini sebenarnya sudah 3 kali ini terjadi, jadi ada penurunan yang di satu sisi, jadi ada, kalau kita lihat itu ada bidang geser yang ada di bawah, kira-kira di posisi 12 meter dari jalan. Ini sebenarnya sudah kita tangani kemarin, namun ya alam, ini benar-benar alam. Penanganan sementara nanti kita uruk saja dulu, karena ini kan harus, kalau penanganan permanen kan harus pakai sitel atau borpel lah. Untuk penanganan itu yang kedalamannya mesti harusnya di atas 13 meter. Nanti kita akan coba tangani itu secara permanen. Namun untuk sementara biar lalu lintas bisa berjalan, kita lakukan pemulihan aja dengan Meski ambles, warga juga mengatakan jika wilayah di sekitar Desa Wiru tersebut memang merupakan wilayah yang tanahnya labil. Bahkan jalan utama itu juga sudah kerap ditimbun, baik dengan aspal dan beton yang baru karena banyaknya retakan yang muncul. Akibat kejadian ini, jalan utama penghubung Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Grobogan di Beringin sementara hanya bisa dilalui satu kendaraan saja, dengan menerapkan sistem buka tutup. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Imaniar, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya Mia Pratiwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.